dekat pintu keluar yang berat. Ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri tegas di depan pintu gerbang, menghalangi pintu tersebut. Di salah satu sudut pintu gerbang, duduk di kursi seorang pria yang tampak menyendiri. Tangannya memegang pena dan sebuah buku tebal. Saat ini, banyak anggota klan yang tengah berbaris di depan orang tua tersebut. Masing-masing anggota klan membawa metode Qi yang berhasil mereka dapatkan kepada orang tua tersebut sehingga orang tua tersebut bisa mencatatnya untuk pendataan. Setelah melakukan pendataan, para anggota klan dengan hati-hati bergiliran meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin 10 penjaga atau lebih yang ada di sana. Prosedur seperti ini memang harus dilakukan saat mereka akan meninggalkan paviliun metode Qi. Karenanya sebelum memasuki paviliun metode Qi, prosedur ini telah disampaikan pada seluruh anggota klan. Sehingga Xiaoyan dan para anggota klan yang lainnya pun sudah tahu jika mereka harus melalui prosedur ini sebelum meninggalkan paviliun metode Qi. Hal ini dilakukan karena paviliun metode Qi adalah tempat di mana semua metode Qi milik klan disimpan. Mengingat metode-metode tersebut adalah metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode Qi ini adalah fondasi dari klan Xiao, sehingga klan sangat melindungi metode-metode itu. Gulungan metode Qi milik klan terbuat dari bambu tipe khusus, yang mana bambu itu terdiri dari dua bagian yang diumpamakan seperti bagian induk dan anak. Bagian induk dipegang oleh ketua klan dan memiliki ukuran setelapak tangan, sedangkan bagian anak yang tersimpan di dalam masing-masing gulungan metode Qi, ukurannya lebih besar dari bagian induk, sekitar belasan meter. Karena gulungan teknik tersebut terbuat dari bahan khusus, jadi selama ketua klan memegang bagian induk, tidak akan ada yang bisa mencuri gulungan-gulungan metode Qi. Karena saat ada orang yang akan keluar dari area klan dengan gulungan anak, maka gulungan induk akan mengeluarkan peringatan yang bisa diketahui oleh semua orang. Ruang lingkup pemantauan gulungan metode Qi melingkupi seluruh klan Xiao. Oleh karena itu akan terdeteksi jika ada gulungan teknik yang keluar dari area klan Xiao. Namun tentu saja, tidak ada sesuatu yang benar-benar pasti di dunia ini. Karena seseorang dengan doqi yang sangat kuat bisa memutuskan sambungan antara gulungan induk dan gulungan anak, sehingga tidak akan terdeteksi. Namun, dengan kemampuan doqi seperti itu, kenapa orang tersebut harus susah payah mencuri metode Qi yang hanya memiliki level Huang? Setelah menunggu antrian selama beberapa saat, akhirnya tiba giliran Xiaoyan untuk melakukan pendataan. Melangkah ke depan, dia mengeluarkan sebuah gulungan metode Qi dari kantong dan memberikannya pada orang tua di depannya. Menerima gulungan merah gelap dari Xiaoyan, orang tua itu tampak sedikit terkejut. Matanya segera menilai pemuda di depannya sambil berpikir dalam hati, metode ini, perbaikan api pembakaran tersimpan di tempat yang dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Qi 9. Anak nakal ini, jika dia bisa menghancurkan pertahanan tersebut, tampaknya dia memiliki kemampuan yang begitu hebat. Setelah mencatat gulungan yang dibawa oleh Xiaoyan, orang tua itu kemudian mengembalikan gulungan tersebut pada Xiaoyan dan dengan acuh tak acuh memperingatkan, "Kau pasti sudah tahu aturannya, kan? Gulungan ini tidak boleh keluar dari area klan. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang berat. Setelah 1 tahun, kau harus mengembalikan gulungan ini. Jangan sampai ada yang rusak." Mengangguk santai, Xiaoyan bergeser ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er dicatat. Melihat Xiaoyan tersenyum cerah,
Sun Er kemudian mengulurkan pergelangan tangannya yang putih dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, ekspresi datar orang tua itu tiba-tiba menampakkan senyum hormat. Menggunakan kedua tangannya untuk menerima gulungan tersebut, dia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan. Berdiri di samping dan melihat perubahan sikap orang tua tersebut, Xiao Yan menyipitkan mata. Secara spontan, jari Xiao Yan sedikit mengepal. Karena orang tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode Qi, maka posisinya di klan setara dengan salah satu dari 3 tetua klan. Xiao Yan pernah mendengar julukan orang tua itu di dalam klan. Xiao Han berhati dingin. Orang tua ini, bahkan pada ayahnya, tetap akan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Wajah tuanya yang tanpa emosi, tampak seperti otot-otot yang baru saja mati, kaku. Orang tua berwajah dingin ini, yang bahkan tampak tidak menghormati tetua klan, bersikap begitu hormat pada Sun Er. Kejadian ini tentu saja kembali menimbulkan rasa tertarik Xiao Yan pada identitas Sun Er yang sebenarnya. Menggosok hidungnya, dia teringat bagaimana Sun Er selalu diam jika ditanya mengenai identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er menghampiri dengan senyum di wajahnya. Menyimpan rasa penasarannya, Xiao Yan dengan mengangkat bahunya, pergi melalui pintu depan. Keluar dari pintu masuk yang padat, Xiao Yan segera menghirup udara segar. Suasana di dalam paviliun metode Qi terlalu sesak untuk bernapas secara normal. Ada apa, Yan Er? Tawa pelan menyapa Xiao Yan ketika sosok itu mendekat. Melihat Xiao Yan keluar melalui pintu paviliun metode Qi, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya sambil tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan mengangguk kembali dengan tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan sebuah gulungan merah dari lengan bajunya. Aku mendapatkannya. Melihat gulungan merah itu, Xiao Zhan menarik napas tajam. Bagus kau bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tertawa keras dengan penuh bangga. Mengulurkan lengannya menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum. Sekarang kau sudah memiliki metode Qi. Setelah kau mencapai Doze, maka kau akan bisa mempraktikkan Do Qi secara nyata. Xiao Yan mengangguk patuh sambil menyimpan kembali gulungan tersebut di lengan bajunya. Dia berpikir dalam hati, aku tidak tahu apa spesialnya metode Qi. Sebuah metode Qi yang dapat berkembang. Apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh dari metode Qi level Tian. Mencoba mengingat kembali perkataan sombong Yao Lao. Xiao Yan menggeleng sambil tertawa pahit. Dia baru saja menolak salah satu metode Qi terbaik di hidupnya. Metode Qi level Xuan tinggi milik Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia memiliki perang batin saat menolaknya. Bagaimanapun, metode Qi bermutu seperti itu tidak hanya mahal tapi juga sangat langka. Memijat dahinya dengan telapak tangan terbuka. Dia mulai menyesal menolak kebaikan Sun Er tapi semuanya sudah terlambat. Dia sudah terlanjut melakukannya. Xiao Yan malu untuk memintanya kembali pada Sun Er. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain berdoa Yao Lao tidak mempermainkannya. Jika tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar di antara semua orang. Hanya Xuan atas. Tidak ada yang spesial dengan metode itu. Bahkan meski gadis itu bukan orang biasa, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan tengah berdoa Yao Lao tidak menipunya, Yao Lao berdehem dan mulai berbicara. Setidaknya kau mengatakan sesuatu.
Mendengar suara dalam benaknya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya bergerak-gerak ke atas sambil tersenyum lega saat dia berbicara. Maksudnya berkata seperti itu memang agar ia bisa memaksa pria tua itu mengatakan sesuatu yang menenangkannya. "Ai, kau anak nakal. Jangan coba-coba mempermainkanku." Sebuah suara kembali terdengar menggema keluar dari pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu harus bersikap bagaimana dan malah berkata, "Anak nakal, tetaplah berlatih doki. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Milikku tidak akan buruk. Suatu saat, kemampuanmu bahkan tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Klannya hanya, ahem." Meskipun Xiao Yan kecewa tidak bisa memahami kalimat terakhir yang diucapkan Yao Lao, ia tetap mengangguk sambil tersenyum. Dia telah mendapat jawaban atas pertanyaannya jadi dia bisa berkonsentrasi berlatih doki sehingga dia bisa menjadi doze. Ini adalah langkah pertama yang harus ia ambil.